Kalau evaluasinya perbaikan sistem layanan, pemerintah tentu sangat terbuka menerima masukan-masukan. Tapi kalau evaluasi itu artinya harus dihentikan, ini adalah program prioritas dan program hasil terbaik cepat yang diusung oleh Presiden Prabowo. Beliau harus menunaikan janjinya. Dan tentu tidak bisa kita meminta Presiden untuk tidak menunaikan janjinya. Ketika dalam proses menepati janji Presiden itu untuk makan bergizi gratis, ada pihak yang mungkin ini gara-gara makan bergizi gratis ada yang kehilangan pekerjaan karena khawatir anggarannya dipakai untuk itu semua, begitu. Itu bagaimana? Kan nggak seperti itu. Faktanya tidak seperti itu. Di Gini, Papua pelajarnya gini Bang, sebentar Bang. Papua pelajar kami nggak mau makan bergizi gratis, kami mau pendidikan gratis. Pendidikannya kan sudah gratis. Tapi faktanya kalau mereka nuntut artinya masih ada kan biaya yang dikeluarkan. Ya pendidikannya kan sudah gratis. Kecuali dia bisa bilang pendidikan yang gratis. Pendidikan kan sudah gratis. Sampai SMA loh pendidikan gratis itu. Ya, kalau memang ngasih gratis berarti mereka nggak akan nuntut. Berarti ada nih hal-hal yang tetap harus dikeluarkan. Biaya-biaya harus dikeluarkan. Biaya pendidikan dasar, menengah itu sudah dialokasikan semua dan semua gratis. Gitu. Jadi kalau ada orang tidak mau menerima makan bergizi gratis nggak apa-apa. Itu hak. Tapi jangan sampai halangi saudara-saudara sebangsanya yang lain yang membutuhkan dan ingin mendapatkan makan bergizi gratis itu jangan sampai dihalang-halangi. Kita ini sudah terlambat. Kita mungkin terlambat lebih dari 100 tahun dari Inggris dalam menjalankan school meal program ini. Kita terlambat 80 tahun dari Jepang. Jepang begitu selesai pulang Perang Dunia Kedua, lulu lantak dia kena bom atom, dia tetapkan ini jadi program nasional. Makan bergizi di sekolah-sekolah. Bahkan dari India, yang kalau kita hitung-hitung income per kapitanya setengahnya kita, itu sudah terlambat 30 tahun. Dia ratusan juta anak dikasih makan bergizi gratis di sekolah. Kita kan nggak heran banyak CEO perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan teknologi dunia, mungkin produk makan bergizi gratis 30 tahun yang lalu. Kita baru mulai hari ini. Tapi kita masih punya waktu karena kita mau menyongsong Indonesia Emas 20 tahun. 20 tahun lagi. Tapi sudah sejauh mana ini realisasinya makan bergizi gratis? Karena banyak juga daerah-daerah yang merasa ini belum kebagian nih. Ya kan tahun anggarannya Pak Prabowo baru dimulai 1 Januari tahun 2025. Tanggal 6 sudah kick off makan bergizi gratis. Hari ini mungkin sudah lebih dari 700 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang ada di Indonesia. Dan mungkin sudah melayani lebih dari 1,5 juta masyarakat. Ini secara bertahap setiap minggu kan bertambah. Sehingga nanti bisa dicapai total penerima manfaat ini 82 juta penerima manfaat. Itu mulai dari ibu hamil. Ibu hamil, anak-anak yang balita, prasekolah, anak sekolah sampai anak SMA. Gitu. Kalau ada yang bicara begini nih, saya kembali ini menangkap pesan dari masyarakat ya Bang Hasan, mungkin bisa direspon. Pesan dari masyarakat itu harus dikurasi ya. 1-2 orang, 1-2 kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. Kita berbicara mengenai di sosial media yang berbicara banyak. Kami lebih baik mendapatkan pekerjaan deh daripada makan bergizi gratis. Ada itu yang kan, makan bergizi gratis tapi orang tuanya di PHK gitu. Itu kan bukan dua hal yang saling mematikan. Dapat pekerjaan dan makan bergizi gratis bisa jalan dua-duanya. Itu ada kan yang jangan kami di PHK makan bergizi gratis tapi orang tuanya di PHK. Di PHK karena apa? Diberhentikan dari pekerjaannya. Diberhentikan dari pekerjaan gara-gara apa? Gara-gara nggak bisa kerja kah atau gara-gara apa? Masa gara-gara makan bergizi gratis terus ada orang diberhentikan kerja kan? Ini tadi logika yang harus kan harus kita bangun. Bahkan justru di dapur makan bergizi gratis itu menyerap lapangan pekerjaan. Satu dapur itu mungkin menyerap sampai 50 orang. Orang yang bekerja di dapur itu. Belum lagi vendor-vendor yang jadi supplier dapur, vendor telur mungkin, sayur, vendor beras, vendor ikan, vendor ayam, vendor bawang, segala macam. Jadi pemerintah yakin ini malah membuka lapangan pekerjaan. Membuka lapangan pekerjaan. Jadi menurut saya cara berpikir, logika itu harus ditegakkan. Masa iya gara-gara makan bergizi gratis kemudian ada yang kena PHK. Kena PHK mungkin kena urusan lain. Tapi jangan kait-kaitkan dengan program makan bergizi gratis. Kita lanjut ke hashtag kedua nih Bang Hasan. Kabur aja dulu. Bagaimana pula merespon ini? Ini ada bentuk pesimisme dari generasi muda kita yang ngerasa Indonesia udah nggak menjanjikan lagi untuk mereka mencari pekerjaan. Satu.
Nggak tahu ya apakah benar seperti itu. Banyak juga kemudian yang bikin bahwa ada, tadi kita lihat sama-sama tadi, ada istri yang lagi hamil yang harus dibiayai, ada anak yang pendidikan harus dipenuhi segala macam, dan itu nggak mereka bisa dapatkan di tanah air. Saya bisa, mungkin masyarakat juga ngerasa ini gelisah, nih, yakin nggak nih Indonesia bisa memenuhi itu? Jadi kan berpikir seperti itu, ini juga jadi sorotan di luar. Tadi soal angka-angka ekonomi kita saya sudah kasih tahu ya, dan itu jauh lebih baik dari banyak negara di dunia. Bahkan ketika keluar dari COVID, mungkin kita salah satu dari Yang 4 atau 3 survive negara ya. terbaik yang paling cepat pulih dari COVID. Tapi negara tidak pernah menghalang-halangi warga negaranya untuk merantau atau mencari peruntungan di tempat lain. Oke. Sebelum ini pun kita mungkin punya jutaan, mungkin hari ini kita punya 9 juta diaspora di luar negeri yang mencari makan, mencari peruntungan, mencari hidup, nggak apa-apa. Tidak pernah dilarang kok. Tidak ada masalah dengan itu. Tidak ada masalah dengan itu kok. Nggak, Gitu. kabur aja dulu, udah kabur nggak usah balik lagi gitu. Nggak Ya. seperti itu responnya ya. Iya, kita nggak seperti itu. Jadi kalau mau merantau kan bagus, ya kan? Apalagi kalau sukses di perantauan, kemudian bisa membantu keluarganya di kampung, bisa membantu kampung halamannya, itu jauh lebih bagus. Membangun Indonesia itu nggak harus ada di sini kita. Banyak juga diaspora kita di luar punya kepedulian yang sangat besar terhadap bangsa ini. Dengan networkingnya, dengan kapital yang dia miliki, dengan segala macam yang dia punya, dia membantu Indonesia. Jadi kita bisa berada di mana saja. Penjelasan Jadi, Anda ini adalah dari orang yang sangat berpikiran positif. Tapi kita nggak bisa menampik juga ada orang berpikiran negatif bahwa Indonesia nggak menjanjikan lagi nih untuk mencari pekerjaan di sini, di tanah air. Peluangnya nggak ada lagi. Pesimis banget gitu loh. ya, kita kan nggak bisa melarang orang pesimis. Saya hanya bisa menyajikan angka-angka itu loh. Angka-angka supaya bisa berpikir objektif itu. Kalau pakai emosi itu, hari ini kita kena PHK, karena salah kita bisa nyalahin pemerintah loh. Karena kalau lagi emosi gitu loh. Tapi kalau memang mau merantau nggak apa-apa. Cuman kalau dari pemerintah pesannya, kalau merantau itu sebaiknya ada skill. Supaya bisa juga dapat pekerjaan yang lebih baik di luar negeri. Kalau mau merantau itu harus dengan prosedur. Maksud saya tuh supaya Jangan tidak jadi pendatang pekerja ilegal, jangan Oke. jadi, karena nanti susah dapat perlindungan. Gitu, akan ada masalah dan segala macam, itu jadi PR lagi gitu. Tapi kalau selama prosedurnya bagus, skillnya ada, niatnya juga merantau untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, hasil lebih baik, nggak ada yang bisa melarang, termasuk negara nggak bisa melarang Jadi itu. kabur aja dulu, why not gitu dong? Kenapa Iya, enggak? Silakan apa-apa, kalau emang silakan lebih kalau mau menjanjikan. merantau gitu. Kalau memang lebih menjanjikan. Ya, sebelum gitu. ada hashtag ini pun kita punya 9 juta orang perantau di luar negeri. Nggak ada masalah dengan itu. Nggak ada masalah dengan Artinya itu. Anda melihat apa? Ada yang sengaja membangunkan hashtag ini untuk membangun pesimisme di masyarakat. Saya yakin tidak beresonansi dengan perasaan publik. Nggak mewakili perasaan publik Tidak juga. mewakili perasaan publik. Tapi cukup banyak berarti ya yang nggak mewakili perasaan publik, tapi gaungnya cukup kuat di sosial media kalau Ya kita kan perhatikan. sosial media belum tentu itu mendekati apa yang terjadi di dunia nyata. Jadi sosial media kan apa saja bisa viral, Di-create. bisa di-create. Orang juga bisa ikut-ikutan setuju. Oh ya setuju, mari kita keluar. Tapi kan belum tentu dia pergi keluar juga. Apakah sampai hari ini kita sudah melihat ada gelombang eksodus dari Indonesia keluar? Oke. Jadi Anda nggak yakin bahwa itu ada ya memang kondisi seperti itu gitu ya? Kalau ada yang mau keluar, jangan Silakan. dilarang. Nggak apa-apa. Silakan Terbuka, itu pergi nggak aja, apa-apa. kabur aja dulu silakan. Jangan gitu. dilarang, jangan Oke. dilarang. Kemudian ada lagi nih Bang, yang membuat konten. Ini lagi-lagi kita bicara di sosial media ya. Kita paham bahwa literasi digital masyarakat itu kan masih harus ditingkatkan lagi. Dan ada konten-konten seperti itu akan membangun persepsi di masyarakat. Contoh, di Indonesia untuk fresh graduate syarat mencari pekerjaan minimal usia harus sekian, maksimal sekian. Minimal harus punya pengalaman, misalnya 6 bulan, namanya fresh graduate, gimana harus punya pengalaman? Mungkin itu yang juga Mungkin dia digaungkan. ketemu di satu kantor seperti itu, kemudian digeneralisir. Menurut saya Tapi itu faktanya memang seperti itu kan, nggak cuma satu kantor kalau Enggak, begitu banyak sekarang. contoh-contoh yang hanya dirasakan oleh individu tertentu, kemudian dianggap itu berlaku umum. Kalau kan intinya kan banyak sekali kantor-kantor yang terima fresh graduate, bahkan terima orang magang belum lulus diterima untuk uji coba dulu di kantornya dia. Magang. Kalau untuk bekerja kan ada syaratnya usia maksimum. Ya di kalau Indonesia. misalnya dia butuh yang lebih advance itu dia kasih syarat pengalaman. Tapi kalau dia butuh fresh graduate banyak sekali yang butuh. Tapi dia ini pakai fresh graduate. ini menarik sebenarnya Bang. Apakah tidak terbersit untuk mengevaluasi Nggak, ini kalau syarat misalnya pekerjaan umur terutama? orang yang mau bekerja, ya kemudian harus pengalaman, Anggi nggak bisa masuk TV One. Nggak bisa masuk di pekerjaan sebelumnya juga. Karena kita pasti masuk di pekerjaan pertama itu tanpa pengalaman. Oke. Saya juga nggak bisa seperti ini kalau harus punya pengalaman dulu. Saya belum pernah punya pengalaman jadi kepala kantor komunikasi.
nggak bisa dibandingkan tuh. Kalau begitu kan background politik juga menentukan. Kan? Ya artinya ketika saya juga bekerja dulu di awal-awal sebagai konsultan politik, nggak ada punya pengalaman jadi konsultan politik juga. Oke, baik. Selanjutnya ini setelah ribut-ribut kabur aja dulu Indonesia gelap, kemudian Presiden Prabowo melakukan reshuffle di tengah gejolak yang sedang terjadi. Apakah ini bentuk respon dari Presiden atau seperti apa? Kalau anggota kabinet itu siapapun ya, harus siap setiap saat untuk dievaluasi, dan kalau hasil evaluasinya mungkin ya dianggap misalnya harus diganti, ya diganti. Jadi ini bukan karena orang tertentu atau momen tertentu, tapi ini lebih kepada penilaian Presiden. Jadi kan harus menyamakan apa target-target Presiden. Menteri-menteri ini kan pembantu Presiden. Yang dapat mandat itu Presiden. Yang dapat mandat berkuasa itu Presiden. Kita ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Jadi kalau Presiden bilang, kamu ada tugas lain ya, bisa juga. Jadi tidak hanya sekedar evaluasi, tapi dilihat kamu cocok di tempat lain ya, kamu nanti dapat tugas lain ya, tempat ini diisi dari orang lain, itu bisa seperti itu. Kira-kira Presiden akan lakukan evaluasi lagi nggak nih di kabinetnya? Kalau itu keniscayaan. Evaluasi itu sebuah keniscayaan. Dalam waktu dekat? Setiap hari ada evaluasi. Evaluasi yang berujung reshuffle, ya meskipun yang tahu hanya Presiden ya. Ujungnya itu kan ada orang yang berteori dulu 6 bulan kan. Ini baru 4 bulan Presiden sudah lakukan reshuffle. Atau karena mungkin kemarin kan sempat kementerian yang dipimpin itu sempat bergejolak kan, penolakan dari karyawan, dari protes segala macam dari pegawai. Jadi penilaian kan tidak hanya satu aspek. Jadi penilaian Presiden pasti memikirkan segala macam aspek. Jadi tidak bisa hanya sekedar misalnya like and dislike, nggak bisa seperti itu. Atau ada 1-2 masalah, tidak bisa seperti. Jadi harus memikirkan secara keseluruhan apakah akan bisa bersama-sama mencapai target yang diinginkan oleh Presiden, atau apakah orang ini lebih cocok untuk ditempatkan di tugas yang lain. Begitu juga ini banyak hal yang bisa dipertimbangkan. Jadi kalau menurut saya Presiden hari ini memang harus memikirkan ya target-target beliau. Jadi kalau nggak sama targetnya dengan target Presiden, ya evaluasi pasti akan dilakukan oleh beliau. Nggak seirama, nggak seiring sejalan sama Presiden langsung gitu ya evaluasi ya? Ya banyak hal lah, dan tapi harus menyeluruh. Jadi Presiden tidak mengambil hanya 1 kejadian, 2 kejadian, tapi secara keseluruhan dan dipikirkan ini bisa jalan nggak kira-kira. Oke. Nah, kita bergeser ke tema yang lagi hangat di hari ini, Bang, terkait dengan retreat kepala daerah. Di tengah-tengah himbauan efisiensi pemotongan 300 triliun bahkan. Kalau nggak salah ada 3 tahap ya ini rencananya pemotongannya. Apa? Efisiensinya? Oh bukan, kalau dari APBN itu hanya yang 306. Tidak ada tahap selanjutnya. Kalau informasi yang saya dengar sampai 750 triliun. Jadi gini, yang pertama itu sudah ada dicadangkan di Bendara Umum Negara. Itu tahun 2024, 300 triliun. Dari APBN tahun 2025 kita efisienkan 306 triliun. Ada nanti yang akan menjadi modalnya Danantara itu bersumber dari dividen BUMN. Jadi bukan dari APBN yang 3.000. Tidak totalnya dari BUMN. Oke, itu clear ya jadinya ya. Nah terakhir, di tengah efisiensi retreat yang cukup memakan anggaran banyak ini, gimana jawabannya apa? Enggak, justru ini sangat hemat. Sangat hematnya dari mana? Kita ingin mengawal di daerah itu punya 1.200 triliun total. Ingin mengawal, ingin mengarahkan, ingin memastikan bahwa 1.200 triliun ini punya dampak di masyarakat. Dan sekarang pemantapan training diklat yang diperintahkan oleh undang-undang terhadap Mendagri, diperintahkan undang-undang terhadap Lemhanas. Kalau dulu tuh ada 2 tuh. Kemendagri juga harus melakukan diklat, berikan pelatihan, pembinaan kepada pemerintah daerah. Lemhanas juga harus memberikan pemantapan terhadap pemerintah daerah. Sekarang digabung. Dulu itu biasanya dengan retreat ini jadinya, dengan glamping ini yang dianggap orang buang-buang anggaran. Enggak. Kemendagri itu dulu diklatnya 2 minggu. Lemhanas itu diklatnya 1 bulan. Sekarang dua-duanya digabung. Kemendagri bekerja sama dengan Lemhanas, diklatnya 7 hari. Jadi ini jauh lebih efisien. Jauh lebih efisien.